Halo, selamat datang kembali di konten saya, dan ini merupakan episode kedua yang membahas tentang buku-buku pilihan. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang keren banget, yang mengajak kita, umat manusia, untuk kembali merefleksikan apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini. Lewat sebuah kajian yang komprehensif, buku ini memberikan insight baru tentang cara berpikir kita mengenai hubungan manusia dengan alam semesta. Apa sih judul bukunya? Ini dia. Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia, yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Oke, ini merupakan buku yang sudah terbit di tahun 2015 ya, yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Kemudian kalau buku yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-10 yang terbit tahun 2022. Dan kali ini kita akan mengupas buku ini dengan lengkap. Seperti apa sih kajiannya? Yuk kita bahas. Yuval Noah Harari. Dia adalah seorang sejarawan dan penulis terkenal. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Buku ini menggali masa depan manusia, membahas pencapaiannya, tantangan, dan resiko yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita langsung masuk di bagian 1, di mana di bagian 1 ini berjudul Homo Sapien Penakluk Dunia. Pada bagian ini, Harari mengulas perjalanan Homo sapien dari spesies biasa menjadi makhluk yang paling dominan di planet ini. Ia menyoroti bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan dan mempercayai narasi kolektif seperti agama, mitos, dan ideologi menjadi kunci keberhasilan mereka. Dengan bekerja sama dalam jumlah yang besar, manusia mampu mengatasi berbagai tantangan yang sebelumnya tampak mustahil, seperti kelaparan, wabah penyakit, dan perang. Kelaparan yang selama ribuan tahun menjadi ancaman besar, kini telah berkurang drastis berkat kemajuan di bidang pertanian dan distribusi pangan. Harari mencatat bahwa meskipun kelaparan belum sepenuhnya hilang, kini lebih banyak orang meninggal karena obesitas dibanding dengan kekurangan makanan. Wabah penyakit yang pernah melanda dunia juga berhasil dikendalikan berkat vaksin, antibiotik, dan sistem kesehatan modern. Sebagai contoh, cacar yang dahulu membunuh jutaan orang, kini telah sepenuhnya diberantas. Perang yang dulu menjadi penyebab utama kematian, kini jauh lebih jarang terjadi. Harari mencatat bahwa di era modern, perang antar negara semakin menurun frekuensinya, dan dampaknya lebih terkendali dibanding masa lalu. Ya, wajar aja, karena pas buku ini ditulis, perang antara Ukraina dengan Rusia itu belum terjadi, termasuk juga invasi Israel ke Palestina. Kita masuk ke bagian 2, Homo sapien memberi makna bagi dunia. Bagian ini membahas bagaimana manusia menciptakan makna melalui narasi kolektif, seperti agama, ideologi, politik, dan humanisme. Narasi-narasi ini memberikan tujuan dan arah bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk bekerja sama dan menciptakan peradaban yang sangat kompleks. Harari menjelaskan bahwa di era pramodern, agama memainkan peran utama dalam memberi makna pada kehidupan manusia. Agama menawarkan penjelasan tentang asal-usul alam semesta, tujuan hidup, dan aturan moral. Namun di era modern, banyak orang beralih pada narasi baru seperti humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Humanisme menekankan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pencarian kebahagiaan. Menurut Harari, ini adalah salah satu narasi utama yang mendominasi dunia saat ini. Namun, ia juga mengingatkan bahwa narasi-narasi ini tidak sempurna dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selain itu, bagian ini mengeksplorasi bagaimana manusia mengejar kebahagiaan melalui berbagai cara, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Harari menunjukkan bahwa meskipun manusia modern memiliki lebih banyak kenyamanan dan peluang dibanding nenek moyang mereka, kebahagiaan tetap sulit dicapai karena sifat dasar manusia
yang memang selalu ingin lebih. Oke, sekarang kita masuk di bagian ketiga, yaitu Homo sapien kehilangan kendali. Bagian terakhir ini adalah refleksi atas resiko dan tantangan yang muncul dari kemajuan teknologi. Harari menggambarkan masa depan manusia mungkin kehilangan kendali atas ciptaan mereka sendiri, terutama dalam bidang kecerdasan buatan seperti AI dan bioteknologi. Harari menjelaskan bahwa AI memiliki potensi untuk menggantikan manusia dalam aspek kehidupan. Algoritma yang semakin cerdas dapat mengambil alih pekerjaan manusia, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sebagai contoh, di masa depan, dokter mungkin digantikan oleh algoritma yang lebih akurat dalam mendiagnosis sebuah penyakit. Namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan etis dan sosial tentang peran manusia di dunia yang didominasi oleh mesin. Bioteknologi di sisi lain membuka peluang bagi manusia untuk mengubah sifat biologis mereka. Harari membahas kemungkinan rekayasa manusia untuk menciptakan individu yang lebih cerdas, lebih kuat, atau bahkan tidak pernah menua. Namun ia juga memperingatkan bahwa teknologi ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan kelas superior yang memiliki akses eksklusif ke peningkatan tersebut. Di bagian ini, Harari juga memperkenalkan konsep dataisme, yaitu keyakinan bahwa data dan algoritma adalah dasar dari semua kehidupan. Ia menggambarkan bagaimana data telah menjadi komoditas paling berharga di dunia modern dan bagaimana hal ini dapat mengubah cara manusia memahami diri mereka sendiri dan dunia. Harari menutup bagian ini dengan mempertanyakan apakah Homo sapien masih relevan di masa depan. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan konsekuensi dari perkembangan teknologi dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa kemajuan ini tidak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Dalam Homo Deus, novel Noah Harari mengajak pembaca untuk melihat perjalanan luar biasa manusia dari masa lalu hingga masa depan. Ia menyoroti pencapaian besar Homo sapien, sekaligus mengingatkan kita akan resiko yang mengintai di era modern. Buku ini adalah panggilan untuk berpikir kritis tentang masa depan yang ingin kita ciptakan dan bagaimana kita dapat menjaga kendali atas teknologi yang semakin canggih. Buku ini ditulis dengan bahasa yang deskriptif, mudah dipahami. Homo Deus memberikan wawasan mendalam tentang tantangan peluang di abad ke-21, menjadikannya bahan refleksi yang sangat relevan untuk masyarakat modern. Oke, menurut kamu gimana pendapatnya? Apakah kamu merasa bahwa manusia mulai semakin tersingkirkan perannya karena kemajuan teknologi ini? Buku ini menjadi sebuah refleksi buat kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Demikian materi konten untuk hari ini. Bantu subscribe, like, dan share juga ke teman-teman agar konten ini semakin berkembang. Sampai ketemu pada konten-konten berikutnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu, see you on top.